Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-29. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, sementara itu di perkemahannya, Mahesa Walungan duduk menghadapi semangkuk air panas. Wajahnya yang murung merenungi lampu minyak yang terombang-ambing oleh angin yang menyusup ke perkemahan. Di sebelahnya, Gubar Baleman memandang ke kejauhan, menembus gelapnya malam lewat pintu yang terbuka, seolah-olah ingin mengetahui rahasia apakah yang tersembunyi di balik kekelaman itu. Kakang Gubar Baleman, berkata Mahesa Walungan, hari ini kita sudah menambah prajurit yang dapat kita kumpulkan, tetapi kita tidak dapat mendesak mereka sama sekali. Beberapa petugas kita yang mengumpulkan pasukan dari beberapa tempat yang dapat dicapainya telah terganggu oleh orang-orang Bujang Warit yang berbuat serupa. Bahkan mereka masih selalu mempergunakan nama Sri Baginda Kertajaya. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, keadaan Kediri sama sekali tidak menguntungkan pada saat pertempuran ini mulai berkobar. Tetapi apa boleh buat? Berkata Mahesa Walungan, kita harus mengerahkan segenap tenaga yang mungkin kita tarik ke pertempuran ini. Kalau Bujang Warit tidak mengadakan garis pertahanan tersendiri, mungkin keadaan kita akan menjadi semakin baik. Kekuatan Kediri dapat dipusatkan menjadi satu di sini. Penarikan tenaga-tenaga yang segar, tidak saling mengganggu. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sependapat. Jadi apakah kita akan mencari jalan untuk itu? Demikianlah Kakang. Sebenarnya aku tidak begitu mementingkan harga diri sendiri dalam keadaan seperti ini. Aku lebih mementingkan Kediri. Karena itu apakah salahnya kalau aku mengirimkan seorang utusan untuk menghubungi Bujang Warit, agar kita bersama-sama menyusun satu garis perang yang kuat, ditambah dengan prajurit-prajurit yang kini masih belum datang. Ketidaktentuan yang tersebar di seluruh Kediri agaknya belum dapat dibersihkan dengan serangan Singasari ini. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sependapat Adinda Mahesa Walungan. Apakah salahnya kalau kita, orang-orang tua ini, sedikit mengorbankan harga diri kita untuk kepentingan Kediri? Baiklah Kakang, nanti setelah para prajurit cukup beristirahat, serta Bujang Warit sendiri sudah agak menjadi tenang, aku akan mengirimkan seorang utusan. Aku akan mencari orangnya yang akan menemui Bujang Warit nanti, berkata Gubar Baleman. Baiklah Kakang, siapa yang akan pergi itu pun tidak kalah pentingnya, supaya tidak justru menumbuhkan salah paham, sehingga jarak antara kita dan Bujang Warit menjadi semakin jauh. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ketika ia baru akan berdiri, ia pun tertegun di tempatnya. Dilihatnya seseorang dengan tergesa-gesa memasuki kemah itu. Oh, kau? Desis Mahesa Walungan kepada orang itu, seorang prajurit penghubung. Duduklah. Orang itu pun kemudian duduk di hadapan Mahesa Walungan. Wajahnya kemerah-merahan.
dan keringat telah membasahi seluruh tubuhnya. "Apakah kau baru datang?" bertanya Mahesa Walungan. "Ya Tuan, aku baru datang dari daerah selatan." "Bagaimana dengan usahamu menarik prajurit dan pasukan keamanan?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Menyesal sekali Tuan, bahwa telah terjadi salah paham di antara kami sendiri." "Kenapa, Mahesa Walungan mengerutkan keningnya. "Pujang Warit melakukan usaha yang serupa," jawab penghubung itu. "Sehingga justru terjadi bentrokan yang sama sekali tidak kita ingini. Para prajurit yang tidak mengalami sendiri perang seperti ini masih saja membelah diri. Ada yang berpihak kepada Tuan, tetapi ada juga yang berpihak kepada Pujang Warit." "Oh." Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam, sedang Gubar Baleman mengusap dadanya dengan telapak tangannya. "Aku sudah berusaha menjelaskan apa yang sudah terjadi," berkata penghubung itu kemudian. "Tetapi sulit untuk memberikan kesadaran kepada mereka. Apalagi orang-orang Pujang Warit agaknya terlampau yakin bahwa pada akhir dari segala-galanya merekalah yang akan berkuasa. Pendirian itu agaknya sudah menghambat segala usaha." Mahesa Walungan mengeluh di dalam hati. Apakah Kediri memang sudah tidak akan dapat tertolong lagi? "Kami sudah berusaha untuk menghindari bentrokan-bentrokan itu Tuan," penghubung itu meneruskan. "Tetapi sia-sia. Lalu apakah yang dapat kalian lakukan? Aku gagal membawa seluruh pasukan yang kita kehendaki. Mereka harus bertahan di tempat masing-masing karena orang-orang Pujang Warit agaknya berbuat di segala tempat dan keadaan tanpa pertimbangan apapun lagi selain nafsu yang menyala-nyala di dalam diri mereka untuk menguasai seluruh Kediri. Jadi kau tidak membawa pasukan itu?" "Hanya sebagian kecil, yang lain masih tetap mengamankan wilayah masing-masing." Mahesa Walungan mengangguk-anggukkan kepalanya, namun hatinya menjerit. "Ya, apakah Yang Maha Agung benar-benar telah melepaskan Kediri karena ketamakannya sendiri?" Meskipun demikian, Mahesa Walungan berkata kepada Gubar Baleman, "Kita tetap berusaha untuk berbicara dengan Pujang Warit. Kita benar-benar berada di ujung bahaya yang sebenarnya. Bahaya keruntuhan bagi Kediri yang besar ini." Ketika malam menjadi semakin malam, serta pasukan di pihak-pihak yang sedang berperang itu sudah mulai agak tepung, maka dua orang utusan yang dikirim oleh Mahesa Walungan berderap di atas punggung kuda pergi ke perkemahan Pujang Warit. Mereka membawa tugas yang penting bagi keselamatan Kediri yang mulai tampak laju dibakar oleh panasnya api peperangan di antara mereka sendiri, ditimpa pula oleh serangan yang dahsyat dari Singasari. Kedatangan kedua orang itu telah mengejutkan Pujang Warit. Dengan wajah yang tegang ia bertanya dengan serta-merta, "Kenapa kalian kemari?" "Kami adalah utusan Adinda Sri Baginda Mahesa Walungan dan Menteri, pemimpin tertinggi pasukan Kediri Gubar Baleman," jawab utusan itu. "Kenapa mereka tidak datang menghadap kepercayaan Sri Baginda Kertajaya sendiri?" bertanya Pujang Warit. Kedua utusan itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang dari mereka kemudian menjawab, "Keduanya tidak berani meninggalkan medan yang sedang gawat. Karena itu, aku berdua telah diutus untuk menemui Senopati Pujang Warit." "Aku adalah kepercayaan Sri Baginda.
bukan sekedar seorang Senopati Pandega. Iya, begitulah. Begitulah bukan istilah yang tepat. Maksud kami memang ingin menemui kepercayaan Sri Baginda Kertajaya. Nah, kalau kau mengakui, maka kau pasti harus mengakui kekuasaan yang ada padaku. Ya, kami berdua mengakui. Ujang Warit mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, katakan, pesan apakah yang akan disampaikan oleh kedua senopati yang sudah memberontak itu? Terasa dada kedua orang utusan itu berdesir, tetapi mereka sadar bahwa mereka harus menahan diri mereka agar masalah yang ada di antara dua kekuatan Kediri tidak menjadi semakin parah. Cepat, desak Ujang Warit. Aku pun bukan pengangguran yang sedang duduk merenungi bintang-bintang yang bergayutan di langit. Baiklah, berkata salah seorang dari kedua utusan itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, maka ia pun melanjutkannya. Kami mendapat tugas untuk menyampaikan pesan Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Seandainya pimpinan pasukan di sini tidak berkeberatan, Adinda Sri Baginda dan Menteri Gubar Baleman ingin membicarakan kemungkinan kedua pasukan Kediri berada di dalam satu gerak yang berada di bawah suatu perencanaan yang matang. Misalnya menyatukan garis perang yang kini terpecah menjadi dua, menyatukan penarikan pasukan dari wilayah-wilayah yang dapat dicapai untuk menambah kekuatan bagi medan ini. Ujang Warit mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa kita harus menyatukan diri? Bukankah dengan cara ini kita masing-masing sudah berjuang untuk mempertahankan negeri kita? Ya, demikianlah. Tetapi di bawah satu panji-panji yang sama kita akan menjadi semakin kuat. Mungkin di medan ini kita tidak banyak melihat manfaat itu. Tetapi di tempat lain justru akan terasa sekali. Dengan penyatuan itu tidak akan ada lagi salah paham bagi pasukan-pasukan yang memang sedang kalut ini. Ada yang berpihak kepada Adinda Sri Baginda Mahesa Walungan dan ada yang berpihak kepada Senopati Ujang Warit. Bodoh sekali. Kalau setiap prajurit menyadari tata keprajuritan, hal itu tidak akan terjadi. Di Kediri tidak ada 2 atau 3 sumber kekuasaan. Semuanya berpusat kepada Sri Baginda Kertajaya. Akulah yang mendapatkan wewenang untuk melakukan kekuasaan Sri Baginda atas setiap pasukan yang ada di Kediri. Kalau saat ini Gubar Baleman dan Mahesa Walungan karena diperlukan tenaganya berada di medan, pasti mereka bukan pimpinan dari pasukan Kediri. Kalau Gubar Baleman dan Mahesa Walungan tidak keluar dari garis tata keprajuritan, sudah pasti tidak akan ada persoalan lagi di Kediri. Semuanya akan berjalan lancar, sehingga seandainya nanti kita gagal mempertahankan garis pertahanan ini, maka tanggung jawab kegagalan itu ada pada Gubar Baleman dan Mahesa Walungan. Kedua utusan itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, mungkin hal itu benar, tetapi apakah kita masih sempat di dalam keadaan serupa ini mempersoalkan siapakah yang pantas memimpin pasukan Kediri? Bukan mungkin lagi. Aku memang benar, dan pada saat serupa ini memang tidak ada waktu lagi mempersoalkan siapakah yang pantas menjadi Senopati Agung, karena Sri Baginda sudah melimpahkan kekuasaan itu kepadaku. Kedua utusan itu terpatu sejenak. Ujang Warit agaknya benar-benar telah dimabukkan oleh kekuasaan, sehingga matanya sudah menjadi kabur. Ia tidak dapat melihat Kediri yang memelas ini sudah berada di pinggir jurang kehancuran. Nah, kalau Gubar Baleman dan Mahesa Walungan ikut bertanggung jawab atas keselamatan Kediri, serahkan pasukannya itu kepadaku. Akulah yang akan memimpin perlawanan di seluruh Kediri. Aku akan memanggil semua pasukan yang dapat menjadi pasukan cadangan
di peperangan ini tanpa gangguan lagi. Tetapi utusan yang seorang berkata, meskipun ragu-ragu, Senopati Agung pasukan Singasari ditangani langsung oleh Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Gila kau! Kau menghinaku. Kenapa kau sebutkan nama itu? Kau sangka aku akan menjadi ketakutan? Atau aku akan menganggukkan kepala? Karena aku pun menganggap bahwa hanya Mahesa Walungan saja yang pantas melawan Sri Rajasa. Oh, kalau aku tidak menyadari bahwa kau pun orang Kediri, meskipun kau berdiri di pihak pemberontak itu, aku sudah akan menyobek mulutmu. Terasa jantung kedua utusan itu berdesir. Darahnya seakan-akan mengalir semakin cepat naik ke kepala. Tetapi keduanya tetap pada sikap hormatnya, seperti pesan Kubar Baleman dan Mahesa Walungan. Nah, kembalilah kepada pemimpinmu sebelum darahku mendidih, berkata Pujang Warit. Katakan semua jawabku kepada mereka. Hampir bersamaan keduanya menarik nafas dalam-dalam. Agaknya kedatangan mereka sama sekali tidak mendekatkan hubungan antara kedua pasukan yang tengah bertempur melawan pasukan Singasari itu. Jadi, apakah usaha Adinda Sri Baginda untuk menemukan titik pertemuan di antara kedua pasukan ini tidak berhasil? Bertanya salah seorang dari mereka. Kalau Mahesa Walungan bersedia mematuhi perintah Sri Baginda, maka kesatuan itu akan terwujud dengan sendirinya. Baiklah, aku akan mengatakannya, berkata salah seorang utusan itu. Mudah-mudahan ada pendekatan yang dapat menumbuhkan harapan bagi Kediri untuk tetap bertahan. Kau sudah menjadi putus asa, potong Pujang Warit. Kenapa kau tiba-tiba menjadi cengeng? Prajurit Kediri bukan prajurit yang cengeng seperti kau. Aku tidak cengeng, jawab utusan itu. Tetapi aku menjadi prihatin bahwa justru para pemimpin tertinggi pasukan Kedirilah yang membuat kami, bawahan, terpecah belah. Diam! Diam kau! Tidak sepantasnya bawahan menilai atasannya. Kau hanya bertugas menyampaikan pesan Mahesa Walungan dan Kubar Baleman, kemudian menyampaikan jawabanku kepada mereka. Baik, baik, desis utusan itu. Mereka pun kemudian minta diri dengan hati yang pedih. Pujang Warit sendiri tidak bersedia membuka pintu bagi pembicaraan berikutnya. Dengan demikian, maka keadaan pasukan Kediri pasti masih akan selalu dibayangi oleh perpecahan di antara mereka. Suasana yang tidak menentu masih akan berkepanjangan meskipun lawan telah berada di ujung hidung. Demikianlah, maka kedua utusan itu pun segera memacu kuda mereka kembali ke perkemahan Mahesa Walungan dan Kubar Baleman. Dengan tanpa melampaui pengertian yang dikatakan oleh Pujang Warit, maka disampaikannya jawabannya dengan singkat kepada Mahesa Walungan dan Kubar Baleman. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam, sedang Kubar Baleman mengelus dadanya dengan telapak tangannya. Kekecewaan yang mendalam telah merasuk sampai ke pusat jantungnya. Bagaimana hal ini dapat terjadi atas Kediri? Desis Mahesa Walungan, tetapi di dalam hati ia seakan-akan melihat dengan jelas bahwa kesalahan dari para pemimpin Kediri sudah mulai tumbuh sejak Kediri menjadi besar, terutama Sri Baginda Kertajaya sendiri yang lambat laun telah menumbuhkan keadaan yang pahit seperti saat itu. Tetapi kita harus tetap berusaha agar Kediri tetap mampu berdiri tegak meskipun luka parah.
berkata Mahesa Walungan. Namun kekecewaan yang dalam yang mencekam jantungnya itu tidak dapat disingkirkannya. Apakah sebaiknya aku datang sendiri kepadanya? Berkata Gubar Baleman. Mungkin aku dapat menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk mencari persesuaian meskipun hanya bersifat sementara. Sebenarnya bagi kita, persoalan siapakah yang memegang pimpinan tertinggi itu sama sekali bukan masalah lagi. Yang penting bagi kita, bagaimana kita dapat menyusun kekuatan sepenuhnya untuk melawan Singasari saat ini. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun tidak berkeberatan seandainya Pujang Warit tidak menuntut hal-hal yang tidak mungkin terpenuhi. Bagaimana pendapat Adinda Mahesa Walungan? Bertanya Gubar Baleman. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, "Baiklah, kalau Kakang Menteri Gubar Baleman berpendapat demikian. Tetapi menilik sifat dan watak anak itu, ia pasti akan menjadi besar kepala. Mungkin ia akan menuntut aku dan Kakang Gubar Baleman untuk menyerahkan leher kita sebelum ia bersedia menyatukan diri. Aku akan mencoba menjajakinya." "Baiklah, tetapi hati-hatilah. Pujang Warit adalah orang yang paling licik yang pernah aku temui di Kediri." Gubar Baleman pun kemudian membawa sepasukan kecil pengawal berkuda menuju ke perkemahan Pujang Warit untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah yang paling mengganggu di saat-saat Kediri berada di pintu bahaya. Gubar Baleman sendiri menyaksikan hasil dari kunjungannya itu, meskipun ia sudah mengorbankan segala-galanya, harga diri dan kedudukannya sebagai pemimpin pasukan Kediri. "Aku tidak akan berarti apa-apa, asal Kediri dapat diselamatkan. Meskipun kelak aku harus menyembah di bawah kaki Pujang Warit sekalipun. Namun Kediri tidak tenggelam dalam arus banjir bandang yang datang dari Singasari." Demikianlah, menteri yang memimpin segenap kesatuan prajurit Kediri itu sudah melupakan kepentingan diri sendiri. Seluruh hidupnya memang sudah diserahkannya kepada tanah kelahirannya yang pernah mencapai puncak kebesarannya itu. Semakin dekat Gubar Baleman dengan perkemahan Pujang Warit, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya. Malam telah jauh. "Aku masih sempat menemuinya. Masih ada sedikit waktu sebelum fajar menyingsing," desisnya. Dengan demikian, maka Gubar Baleman pun segera memacu kudanya mendekati perkemahan pasukan yang dipimpin oleh Pujang Warit. Dari kejauhan, mereka sudah melihat nyala api di sela-sela dedaunan. Agaknya para prajurit yang bertugas sedang memanaskan diri di tepi perapian, atau para petugas yang menyediakan makan dan minum bagi pasukan itu telah mulai melakukan kewajibannya. Tetapi ketika mereka memasuki daerah perkemahan itu, hati Gubar Baleman menjadi semakin berdebar-debar. Di regol padukuhan itu sama sekali tidak ada seorang pun yang berjaga-jaga. Sedang di seputar api itu pun tidak tampak seorang prajurit pun yang memanaskan diri. Sepi, sepi sekali. Sejenak Gubar Baleman menjadi termangu-mangu. Permainan apakah yang ini sedang dilakukan oleh Pujang Warit? Apakah terpikir olehnya untuk menjebak sekelompok prajurit ini? Apakah anak itu sudah benar-benar kehilangan nalar sehingga ia sampai hati berbuat demikian? Pertanyaan itu tumbuh di hati Gubar Baleman. Tetapi sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, Gubar Baleman sama sekali tidak melihat kemungkinan itu.
marilah kita masuk lebih ke dalam, katanya kepada para pengawalnya. Karena pengawalnya menjadi ragu-ragu, Gubar Baleman pun berkata, tidak akan terjadi sesuatu. Tidak seorang pun yang menjawab. Sekelompok prajurit itu pun kemudian memasuki padukuhan yang dipergunakan sebagai tempat perkemahan oleh Ujang Warit. Namun padukuhan itu benar-benar telah sepi. Sama sekali tidak dijumpainya seorang pun juga. Penduduk telah pergi mengungsi, meninggalkan rumah mereka yang kemudian dipergunakan oleh Ujang Warit dan pasukannya. Namun pasukan itu pun kini sudah tidak ada di tempat lagi. Ketika Gubar Baleman menyentuh mangkuk yang berisi air, ia berdesis, mereka pasti belum lama meninggalkan tempat ini. Mereka masih meninggalkan minuman hangat di dalam mangkuk ini. Pengawalnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Memang tampaklah bahwa Ujang Warit dengan tergesa-gesa telah meninggalkan perkemahannya. Kemanakah mereka pergi? Tanpa sesadarnya Gubar Baleman bertanya. Para pengawalnya hanya dapat saling berpandangan. Marilah kita lihat seluruh perkemahan ini, berkata Gubar Baleman. Kesan para prajurit itu kemudian menguatkan bahwa Ujang Warit belum lama meninggalkan padukuhan itu. Di beberapa tempat masih terdapat perapian yang menyala, beberapa onggok bahan makanan yang mentah dan yang sudah masak tertinggal di dalam perkemahan itu pula. Bahkan beberapa pucuk senjata dan peralatan tertinggal pula di gardu di ujung padukuhan. Gubar Baleman menjadi bingung. Ia tidak dapat menduga sama sekali kemana pasukan Ujang Warit itu pergi. Memang terlintas beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Ujang Warit, tetapi Gubar Baleman menggelengkan kepalanya sambil berdesah lirih. Tidak mungkin Ujang Warit terjerumus ke dalam pengkhianatan yang lebih dalam. Sejenak kemudian setelah Gubar Baleman meyakini bahwa perkemahan itu memang sudah kosong, maka katanya kepada para pengawalnya, marilah kita tinggalkan tempat ini. Aku tidak mempunyai cukup bahan untuk menduga kemana Ujang Warit itu pergi. Sekelompok kecil prajurit itu pun kemudian meninggalkan perkemahan itu kembali ke sebelah utara Ganter. Di sepanjang jalan Gubar Baleman mencoba untuk memecahkan teka-teki yang baru saja ditemuinya. Tetapi yang terlintas di kepalanya adalah beberapa jawaban yang tidak meyakinkan. Hal itulah yang kemudian disampaikannya kepada Mahesa Walungan. Perkemahan itu telah menjadi kosong. Mahesa Walungan pun menjadi sangat heran karenanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Apakah mungkin Ujang Warit membuat hubungan dengan orang-orang Singasari? Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia menjawab, menurut dugaanku tentu tidak. Bagaimanapun juga, Ujang Warit adalah seorang yang bernafsu untuk menguasai pimpinan keprajuritan Kediri, sehingga ia pasti masih akan tetap bertahan dalam keadaan apapun juga. Kalau begitu, berkata Mahesa Walungan, apakah anak itu dengan sengaja menghindarkan diri dari medan ini agar pasukan Singasari sempat mendesak kita? Itulah kemungkinan yang paling dekat menurut perhitunganku, sahut Gubar Baleman. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, perhitungan Ujang Warit sudah menjadi kabur. Sebenarnya ia bukan seorang senopati yang bodoh. Seharusnya ia mengerti. Dengan demikian Singasari akan dengan mudahnya menggilas pasukan-pasukan yang terpecah belah ini.
Kuber Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, nafsu dan angkara murka orang-orang Kediri sendirilah yang telah menjerumuskan negeri ini ke lembah kehancuran. Mahesa Walungan tidak menyahut, namun tampaklah kepahitan yang tajam membayang di wajahnya. Meskipun matanya tetap memancarkan tekad seorang senopati besar, tetapi hatinya lah yang menangis, menangisi ketamakan, nafsu dan pamrih yang berlebih-lebihan dari orang Kediri sendiri. Selagi kedua senopati agung itu merenungi nasib Kediri yang malang, dengan tergesa-gesa seorang petugas sandi memasuki perkemahan itu, diantar oleh seorang senopati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.